Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beragama, pasti kita tidak asing dengan yang namanya doa. Mungkin kita melakukan doa ketika hendak memulai suatu kegiatan. Mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, mau bepergian berdoa dulu. Dan setelah melakukan kegiatan, kita juga terbiasa mengakhirinya dengan doa. Nah, saya teringat dengan seorang anak yang pernah bertanya, kenapa kita harus berdoa? Sebetulnya, apa fungsinya doa? Tuhan itu kan Maha Tahu. Berarti, tanpa berdoa pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu buat apa kita berdoa? Begitu pertanyaannya. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa fungsi berdoa? Nah, salah satu fungsi berdoa itu adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa adalah cara manusia untuk tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Jika kita hendak mengibaratkan, mungkin doa itu bisa diandaikan seperti pulsa. Ketika kita hendak menelpon orang yang berada jauh dengan kita, jauh di tempat lain sana, kita bisa menghubungi mereka kalau kita punya pulsa. Nah, mirip dengan doa, kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa menjumpai Tuhan secara tatap muka. Tetapi ketika kita berdoa, kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi doa itu merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita setuju bahwa doa itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Komunikasi yang baik itu harus terjadi secara dua arah. Maksudnya apa? Dua arah itu artinya secara timbal balik. Kita bukan hanya berbicara, tetapi kita juga mendengarkan. Sama seperti berdoa. Berdoa juga harus terjadi secara dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita. Kemudian gantian. Tuhan berbicara kepada kita, dan kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita mendengarkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Nah, mari kita melihat doa yang kita lakukan sehari-hari. Apakah doa yang kita lakukan itu sudah terjadi secara dua arah? Mungkin seringkali manusia itu terlalu sibuk untuk memberikan daftar keinginan, memberikan daftar permintaan kepada Tuhan.
Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu, Tuhan, aku mau begini, Tuhan, aku mau begitu. Tetapi, pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan? Pernahkah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita? Nah, bacaan kita pada malam hari ini mengajak kita untuk bukan hanya berseru kepada Tuhan, tetapi kita juga diingatkan untuk mendengarkan jawaban Tuhan atas doa kita. Mari kita baca sekali lagi. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, mungkin ada banyak hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tetapi kita tidak tahu, tetapi kita tidak sadar akan hal itu. Karena kita tidak pernah memberikan telinga kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, bisa juga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari logika kita, di luar dari nalar kita. Mungkin itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Maka dari itu kita memerlukan kepekaan untuk bisa menangkap apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendengarkan Tuhan? Mungkin kita tidak bisa mendengarkan Tuhan bicara secara langsung menggunakan mulutnya, tetapi ada beberapa cara untuk mendengarkan Tuhan. Pertama, kita bisa mendengarkan Tuhan melalui gerakan hati nurani. Ketika kita tergerak melakukan sesuatu, ketika kita tergerak, misalkan kita tergerak untuk menolong orang lain, kita tergerak untuk membantu orang yang kesusahan, kita tergerak untuk mengambil suatu keputusan, mungkin Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Kemudian, yang kedua, Tuhan itu juga bisa berbicara melalui sesama kita, melalui nasihat, melalui saran, melalui masukan-masukan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Terus, Tuhan juga bisa berbicara melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari situ kita bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin Tuhan menjawab doa kita melalui beberapa hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara? Bagaimana kita memberikan kesediaan kita, memberikan hati kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Mungkin kita harus melatih kepekaan kita. Kita harus melatih kepekaan kita untuk lebih peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena hal yang terjadi di sekitar kita itu mungkin adalah jawaban Tuhan atas apa yang kita serukan kepada Tuhan. Jadi, berdoa itu bukan hanya kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menyediakan telinga dan membuka hati untuk mendengarkan jawaban Tuhan atas doa kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami terima, sehingga pada malam hari ini kami boleh diingatkan untuk bisa melakukan komunikasi dengan Engkau secara dua arah. Melalui kitab Yeremia ini ya Tuhan, kami diajak untuk bisa mendengarkan jawaban-jawaban atas seruan doa kami. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat menangkap, agar kami dapat memiliki kepekaan mengenai jawaban-jawaban yang Engkau berikan kepada kami. Mungkin melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan